Iya, Hmm. maksudnya kalau bisa tuh apa yang kita buat, Mm-mm. terutama karya gitu, impact-nya tuh bisa bermanfaat buat orang banyak Mhm. gitu. Jadi bukan cuma sekedar hiburan aja Ya. gitu. Mungkin orang cuma akan nonton 90 menit, Mm-mm. tapi harapan kita setelah itu impact-nya dia Ya. bisa berlangsung lama di hidup dia Itu gitu. justru yang lebih berarti dibanding 90 Ya, menit ada di dalamnya iya. dapat apa tapi keluar dari situ apa yang bisa dilakukan dari ya semoga ada yang berbekas dari film Betul. tersebut yang Tapi ditonton ya. maksudnya kamu percayakan bahwa menonton film itu kadang-kadang bisa merubah Iya, hidup seseorang banget. gitu. Yes. Sepowerful itu gitu Sepowerful loh itu makanya film. makanya suka nonton film dan terutama drama ya. Iya. Kalau drama tuh kadang kan kayak ini tuh terjadi di sekitar kita bahkan ada part-part yang iya lagi kita pernah mengalami ini gitu. Iya, Jadi betul. gambaran. Rasanya juga maksudnya mungkin dari film kita bisa menyelamatkan atau Ya. menyembuhkan banyak luka Yes, gitu loh yes. di setiap orang gitu, Ya. atau ngasih support Mm-mm, yang mm-mm. mungkin kita nggak bisa setiap saat nyapa semua Ya, orang gitu, ya. tapi lewat film kita kasih support ini loh buat kalian loh. Audio on, camera roll, and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barengan sama Dias Danar lagi. Setelah di minggu lalu kita sudah kedatangan aktornya, yaitu Arbani yang sudah bagaimana menceritakan sebegitu green flag-nya Arbani dan juga Bara ya, sama-sama green flag in real life sama di dalam kamera. Nah, sekarang kita udah ada sutradaranya. Yeay. Assalamualaikum Bu Adra, apa kabar? Waalaikumsalam. Udah mulai deketan punten ke Oke, mikrofonnya. Segini ya. Segitu cukup, benar. Waalaikumsalam. Di episode sebelumnya kita ngobrol sama aktornya, Sama Bara. sama Bara. Sekarang kita ngobrol sama sutradaranya. Yang beberapa momen kita ketemu juga, alhamdulillah ya kita ya. Sering ketemu di preskon yang kali ini hadir lagi dengan drama religinya. Sebelum kita masuk ke film ya, ke Assalamualaikum Baitullah, kita pengen tahu dulu sebenarnya Bu Adra tuh ini pertanyaan dari kita juga ya. Drama religi tuh seberapa pengennya sih emang pada saat jadi sutradara? Kan sekarang taunya oke, drama religi Bu Adra, horor religi Bu Adra juga gitu kan. Iya. Nah, ini gimana sih emang ngeruts ke situ, ngurutin pengennya milih yang di situ atau jodohnya ketemu akhirnya dapet yang drama religi lagi juga gitu. Ya sebenarnya sih jodoh sama ceritanya ya. Ceritanya justru Iya, ya. enggak mengerucutkan aku cuma pengen ambil religi yang drama religi aja, enggak juga. Oke. Gitu. Kadang pun maksudnya ada drama yang bukan religi tapi ceritanya nyentuh gitu di hati aku, ya udah gitu bikin. Nah, kebetulan memang beberapa yang religi nih kena gitu kan, gitu tentang perjalanan hijrah seseorang, gitu tentang spiritual journey gitu. Jadi ya udah, terus lagian juga aku maksudnya memang sebenarnya suka banget sama drama. Gitu. Ya. Gitu. Ya. Jauh sebelum horor tuh aku Drama dulu justru ya. Iya, drama terus aku melo banget orangnya gitu, baca skenario bisa sampai nangis gitu. Iya, jadi kayak ketika dari sinopsis dari sinopsis aku udah bisa yang kayak sedih banget ceritanya, aku mau ini. Sagittarius. Sagittarius. Tahu gak kenapa? Sagittarius. Karena aku Sagittarius drama juga iya kan? Drama tuh izin Kita suka tuh drama. penghayal. Iya. Betul. Oh, jadi jauh sebelum ketemu horor atau memfokuskan drama, tapi emang sukanya di genre itu. Makanya kalau bikin horor pun aku pasti dramanya Kenceng. maksudnya Ya, kenceng kuat juga, banget juga. intens lah gitu. Karena cerita yang relate ya cerita kehidupan ya drama Betul. itu sendiri gitu kan. Terus kenapa maksudnya kesannya religinya di drama itu juga jadi kuat gitu. Aku selalu mikirnya aku sadar gitu kan, maksudnya bukan orang yang beragama, pengetahuannya luas gitu, tapi maksudnya apapun yang sedikit gitu hal ada nilai dakwah yang bisa pesan baik yang aku sampein ke orang banyak lewat film, itu akan aku selalu kedepanin di semua genre. Gitu. Jadi itu jadi utamanya dulu dalam pemilihan. Oke, cerita cocok nih, bagus, tapi ada apa ya yang bisa value apa yang bisa gue sampaikan? Betul.
Bahkan aku pernah nerima maksudnya cerita yang out of the box banget, tapi aku ngerasa nggak ada value-nya di dalamnya. Tapi ini bakal gila banget gitu, maksudnya secara eksperimen gitu-gitu. Tapi hati aku kayak ini nggak ada value-nya buat banyak orang gitu kan. Nah itu gimana? Ya aku nggak akan ngambil. Oh berarti ngobrol ke produsernya gimana? Kan approach pertama pasti dari produser nih. Biasanya sih sebenarnya aku lebih kayaknya bukan saya yang cocok gitu, mungkin akan ketemu sutradara lain yang lebih tepat. Itu ini dulu nggak? Kan kalau kita mungkin sudut pandangnya banyak tuh dari produser, terus dari pembuat ceritanya. Nah Bu Andra ini dulu nggak saat kayaknya belum ada, nah itu di develop bareng dulu nggak? Kayaknya diginin deh supaya ada nilai-nilai atau value yang bisa kita bawa. Ada gitu nggak? Biasanya dari premis awal udah menarik nih, kita duduk bareng dulu. Oke. Gitu. Dari situ kan aku tahu dulu nih, maksudnya produsernya visinya mau kemana gitu. Dari situ terus abis itu aku coba arahin gitu kan, coba kontribusi apa yang aku pikirin tentang cerita ini, tapi kalau nggak ketemu aku nggak paksain. Dan itu nggak apa-apa tuh ya, walaupun udah terjadi perjalanan develop lumayan panjang. Enggak, itu pasti sebelum develop. Kalau udah develop pasti udah oke. Udah nge-okein ya. Iya. Berarti di awal visinya dulu nih, saling nemuin dulu. Nah, ini menariknya gini, menyatukan mengedepankan tadi dakwah dengan apa yang cerita mau disampaikan melalui medium film. Nah, ini ada kemiripan dengan apa yang lagi pengen disampaikan di beberapa momen lah dalam konten-konten saya gitu. Karena itu jadi apa yang bisa kita perbuat untuk sekeliling kita gitu, dari apa yang kita bisa gitu kan. Iya, karena kita kan maksudnya sebagai manusia aku rasa berdaya dan bermanfaat buat orang lain itu penting banget gitu. Sebentar ini luar biasa. Oke, kita kembali ke tadi sebelumnya ada lampu klip sendiri. Saya nggak tahu, tapi gimana tadi mengedepankan momen itu dakwah dengan apa yang mau disampaikan dari apa yang kita bisa gitu. Iya, maksudnya kalau bisa tuh apa yang kita buat, terutama karya gitu, impactnya tuh bisa bermanfaat buat orang banyak gitu. Jadi bukan cuma sekedar hiburan aja. Gitu. Mungkin orang cuma akan nonton 90 menit. Tapi harapan kita setelah itu impactnya dia bisa berlangsung lama di hidup dia. Gitu. Itu justru yang lebih berarti dibanding 90 menit ada di dalamnya, dapat apa tapi keluar dari situ. Apa yang bisa dilakukan dari, ya semoga ada yang berbekas dari film tersebut yang ditonton. Maksudnya kamu percayakan bahwa menonton film itu kadang-kadang bisa merubah hidup seseorang banget gitu. Sepowerful itu gitu loh film. Makanya suka nonton film dan terutama drama ya. Kalau drama tuh kadang kan kayak ini tuh terjadi di sekitar kita, bahkan ada part-part yang lagi kita pernah mengalami ini gitu. Jadi gambaran. Rasanya juga maksudnya mungkin dari film kita bisa menyelamatkan atau menyembuhkan banyak luka gitu loh di setiap orang gitu, atau ngasih support yang mungkin kita nggak bisa setiap saat nyapa semua orang gitu, tapi lewat film kita kasih support ini loh buat kalian loh. Gitu. Tujuannya ada, tapi itu dari awal nggak? Dari awal menjadi sutradara? Dari kuliah ya? Padahal tuh kuliah di IKJ. IKJ. Di kuliah waktu itu aku ngomong gitu ya sama temanku, aku pengen banget bikin film yang idealis tapi mainstream, yang filmku ditonton sama banyak orang. Karena menurutku film itu harus nyampe ke banyak orang. Gitu. Udah begitu ya? Iya. Dulu berarti FFTV atau FFTV iya. majornya penyutradaraan. Film penyutradaraan. 2005 masuk. 2005 masuk. Oke. Ini memang udah mikirin banget gimana sih. Maksudnya dulu tuh nontonin banget film-filmnya Mas Hanung, Mas Hani. Yang saat itu kan mereka pas zaman aku kuliah tuh mereka raja-raja box office kan. Betul. So aku kok powerful banget ya dramanya gitu, maksudnya air matanya gitu, dan
segitu impactnya gitu buat kita penonton gitu. Aku seneng banget sama maksudnya film-film mereka gitu. Oh, terinspirasi, berefek, berimpact. Jadi pengennya udah gitu ya niat dari menurutku awalnya. Memang film drama gitu ya. Kalau kita sedih ya memang sedih banget gitu. Bahagia ya harus bahagia banget. Iya benar. Jangan ditanggung-tanggungin ya. Iya 2005 di aja temanku ada tuh di 2007 2003 ada juga, tapi dia lulusnya lama di situ. Aku sempat main-main ke IKJ karena dulu kampus impian juga. Tapi tidak mampu masuk IKJ. Nah, yang sekarang kan Assalamualaikum Baitullah. Ya kan sebelumnya kita di beberapa judul ngobrol tentang ya terbatas di preskon soalnya. Kenapa ada episode di Bersinema tuh? Karena banyak hal yang nggak bisa ditanya di preskon. Iya, ada durasi kalau ada di durasi. preskon. Iya, jadi pengen ditanya di Assalamualaikum Baitullah. Sempat dengar kabarnya juga pada saat itu. Jadi podcastku tuh pernah berangkat umroh barengan sama podcast 2 podcast sama satu travel yang berangkatkan kita untuk berangkat ke sana. Nah, terus sempat ada obrolan ada kan pernah ngobrol tuh salah satu tim dari VMS pada saat itu, yuk lu pernah ini berangkat sama travelnya siapa sih, kita pengen coba kolaborasi apa dan lain-lain gitu untuk film ini. Tadi ketemu sama orangnya, ntar gue ngobrol sama sutradaranya gitu. Harusnya lo berkolaborasi, aku bilang gitu. Nah ini kan syutingnya Assalamualaikum Baitullah, pasti syutingnya di Baitullah di sana gitu. Ini berarti untuk pencapaian pribadi dulu ya, untuk pencapaian pribadi seorang sutradara seperti Bu Hadra dengan nilai dakwah yang dikedepankan di awal yang dari dulu pengen, ini apa berarti rasanya bisa top notch, berarti syuting di sana dengan ngasih value yang sebegitunya gitu. Gimana Bu pada saat dapat ini gitu? Aku ngerasa ini rezeki yang luar biasa banget. Iya kan? Dari pas nerima novel Assalamualaikum Baitullah nih karya Mbak Asma Nadia, aku kayak Masya Allah, aku dikasih amanah sebesar ini gitu. Maksudnya artinya Allah pengen aku menyampaikan sesuatu. Maksudnya Allah percaya gitu sama aku bahwa ada hal besar yang memang perlu disampaikan gitu. Ternyata pas ketika baca novelnya, terus develop ceritanya, memang ternyata ceritanya sekuat itu gitu. Terutama maksudnya buat perempuan ya gitu. Bagaimana bertahan di dalam dunia yang seperti ini gitu kan. Maksudnya ikhlas tapi juga tetap harus menyayangi diri sendiri gitu. Apalagi perempuan itu kan perannya banyak ya gitu. Dia berperan sebagai anak, berperan sebagai istri, sebagai sahabat, sebagai ibu gitu. Terus apalagi buat perempuan yang bekerja di luar juga, sampai rumah juga bekerja, artinya kan maksudnya dia pecah badannya tuh banyak banget gitu. Kadang-kadang di film ini tuh salah satunya juga kita ngingetin bahwa ketika kita melakukan banyak hal, mencintai banyak hal, jangan sampai kita lupa menyayangi diri sendiri, mencintai diri sendiri. Ini soalnya kayak berkah banget gitu. Berkah banget. Iya gak sih? Jadinya kayak dengan niatannya adalah kan tadi tuh value-nya apa yang bisa didapetin orang saat menonton ini, terus dikasih top notch-nya bisa. Ya karena ini perjalanan setiap orang, setiap manusia maksudnya bukan cuma umat Muslim mungkin, maksudnya di luar agama Islam juga pasti pencarian tentang ketuhanan tidak beda jauh betul, gitu. Maksudnya bagaimana kita berserah, pasrah gitu, terus kita meminta sesuatu dengan berdoa dan yakin gitu loh sama doa kita bakal terkabul, kayak law of attraction kan gitu. Semakin kita yakin sama apa yang kita inginkan, kita doakan, insya Allah itu akan terjadi karena secara simultan tuh semua hal kita akan bergerak menuju ke sana gitu. Itu kan sebenarnya perjalanan kan, perjalanan menuju Tuhan gitu, menuju maksudnya doa-doa yang kita selalu inginkan gitu. Karena menarik ya, itu dia kayak
apa ya, kalau saat karena kan susah sebenarnya di industri yang sekarang saat terjadi gitu, dengan idealis, bahasanya idealis ya, keinginannya kita adalah mengedepankan dakwah dengan batasan-batasan. Betul. Itu gimana mentoleransinya? Karena batasan-batasan yang terjadi kan juga banyak di industri, terutama batasan komersialisme ya, yang Iya. secara komersil kan pasti jadi perhitungan eksekutif produser untuk di bisnisnya. Iya. Kita sebagai pelakunya, sutradara mungkin pengennya tetap ada nilai-nilai gitu. Itu gimana tuh menyeimbangkan sehingga semuanya tuh happy gitu. Wadras yang menjalani happy, dakwanya tetap tersampaikan, tapi as a business wise produser juga happy gitu. Iya, kalau udah kayak gitu sebenarnya aku tidak mengejar bentuk, tapi mengejar rasa, gitu. Karena sebenarnya bentuk itu bisa macam-macam ya. Bentuk artinya maksudnya kayak love language, gitu. Kalau di romance kan ya ada film yang maksudnya ada adegan kissing, Yes. pegangan tangan atau apa gitu, menimbulkan perasaan cinta ketika terhadap yang nonton. Tapi kan maksudnya perasaan cinta pun terkadang tidak berbentuk touching gitu. Maksudnya kita bisa memberi visual, audio visual yang supaya orang ketika nonton Tetap bisa dapat merasakan rasanya. itu gitu. Jadi makanya kalau drama religi aku tidak mengejar bentuk tapi mengejar rasa. Wah, Gitu. tadi Arbani cerita saat ada momen Bu Andra tuh luar biasa. Saat gue nggak dapet nih Bang di emosi yang ini, Bu Andra tuh bisa menceritakannya sambil nangis. Karena rasa itu Iya, tadi ya yang betul. pengen disampaikan tuh rasanya sebenarnya. Bahkan aku maksudnya sering juga kan dengar beberapa aktor, aktris yang kalau udah masuk set udah bukan dia gitu Iya, ya betul, kan. betul. Gitu kan. Maksudnya aku salut banget sama mereka yang nge-keep perasaannya dari rumah mereka ketika udah perjalanan udah bukan Arbani, Iya, udah bukan udah Tisa, udah jadi bukan Bara Michelle gitu ya. gitu. Aku pun berusaha untuk aku ada di dalam adegan itu. Kadang-kadang misalnya udah adegan yang memang berat, intens, emosional, aku dari rumah udah yang dengerin lagu, aku udah yang merasa teridentifikasi sama si karakter itu, sudah nangis gitu. Kadang aku memang sengaja datangnya agak lebih telat gitu biar orang-orang semuanya preparing dulu. Jadi ketika aku datang, Udah tinggal siap. aku udah jelasin dengan seluruh perasaannya si karakter itu. Jadi udah nggak ke-distract dengan persiapan A B yang belum Betul, dan jadi menurut ya. aku itu maksudnya akhirnya jadi satu membuat syuting lebih cepat karena aku bisa mentransfer lebih cepat emosi itu ke pemain gitu. Maksudnya pemain pasti udah punya takaran rasanya, tapi ketika aku transfer itu gitu, aku pegang gitu ya tangan dia gitu, ini yang rasa yang diinginkan gitu kan. Dengan seluruh perasaan aku yang aku kasih buat mereka. Dan jadi kayak take pertama tuh udah yang langsung amazing gitu, kena gitu sebegitunya mereka ya. lakukan. Iya. Karena yang ditransfer adalah level rasanya, bukan level bentuknya. Mungkin kalau yang awal-awal ketemu aku kayak kaget, nih kenapa sutradara nangis gitu kan gitu. Tapi kalau yang lain justru malah kadang udah di set aku butuh Bu Hadra. Justru itu yang dicari ya. Gitu, aku udah dengar kan di headphone. Terus misalnya aku lagi nggak set untuk transfer energi. Terus Asrada bisa datang ke aku, terus yang Bu pemainnya butuh Ibu. Ya misalkan baru lagi di monitor ya, di ruang monitor. Terus aku langsung jawab 5 menit. 5 menit aku kontemplasi, terus aku datang. Kadang-kadang tidak ngebrief panjang lebar, aku cuma kayak pegang tangan sama nyamain rasanya satu kata itu ya. sifat yang aku sebut gitu. Contoh, misalnya sedihnya gimana Bu gitu kan, lirih. Gitu. Aduh iya. Kayak gitu. Dan itu berarti karena dia juga punya selama ini penggambaran. Atau sedihnya gimana Bu, pasrah gitu. Jadi udah deh tuh, maksudnya bagaimana mereka membentuk actingnya udah terserah mereka gitu. Karena yang penting keywordnya itu udah dikasih. Apalagi rasanya itu ya. Kalau film drama kan kadang-kadang adegan nangisnya banyak, kita nggak bisa sama gitu, harus tepat gitu. Nangis yang ini nih nangis seperti apa gitu. Bahkan ada nangis yang tanpa air mata tapi udah bikin kita nangis banget gitu. Iya lagi. Iya. Iya benar-benar. Ya kan? Nah kalau di Asba ini berarti gini, apa value dakwahnya yang diberikan? Karena kan pasti banyak nih dari judul, dan pembaca buku sama penonton tuh kadang suka mendapatkan hal yang berbeda kan. Kayak saya baca buku A,
terus nonton di filmin, tuh dapet angle beda lagi tuh Bu Adra. Iya. Kalau di sini Bu Adra pada saat ngeset di awal, apa yang pengen Bu Adra sampaikan dari sisi dakwahnya dari film ini? Setiap orang selalu akan dibenturkan dengan ujian di dalam hidupnya, apapun itu, maksudnya kehilangan, luka, duka dan lainnya. Tapi gimana caranya kita berhasil sembuh atau justru malah tidak melupakan luka itu, gitu. Tapi kita harus ingat bahwa kita juga nggak boleh terus-menerus ada di tempat yang nggak sayang sama kita. Kita harus sadar gitu. Kita jangan sampai lupa ketika kita mencintai orang lain. Kita nggak boleh lupa kalau kita juga harus mencintai diri kita sendiri. Gitu. Karena diri kita punya hak ya untuk mencintai sendiri juga ya. Simpelnya gini kalau aku. Ini kan ciptaan Allah. Iya. Gitu, dari atas sampai bawah, sampai ke perasaannya gitu kan, sampai ke pikirannya. Ketika kita nggak sayang sama diri kita, berarti kita nggak sayang sama ciptaannya dia, gitu. Terus gimana kita bisa ngasih perasaan cinta ke orang lain kalau kita nggak tahu caranya cinta ke diri kita sendiri? Jadi sebelum mencintai orang lain, kita harus cinta dulu sama diri kita sendiri. Ya. Gitu. Karena nggak tahu rasa yang manis kalau belum nyobain gula gitu. Betul, gitu. Kadang-kadang jadi ujian tuh bisa jadi cara Allah buat melindungi kita. Ya, karena ujian tuh bentuk sayang sebenarnya kan. Betul, ujian bentuk sayang. Iya, bentuk sayang. Dan kalau kayak guru kan. Iya, betul. Kamu terlambat, kamu disetrap gitu, supaya dia disiplin. Betul. Ya kan, itu sebenarnya sayang kan. Sama guru. Kayak mau naik kelas nggak? Mau naik kelas ada ujian dong, gitu ada kan? Ujian, benar. Itu kan? kan dilihat nih pengorbanannya dia, belajarnya kayak gimana. Tapi kan setelah dia lulus sekolah, dia bisa dapetin sesuatu yang ini ya ternyata ya. Maksudnya perjuangan gue selama ini sekolah kebukti nih hasilnya nih gitu. Jadi di film Asbah ini kan gini, karena kita tahu sebagai sutradara dan pemeran utamanya kan Michelle Judith di sini. Sudut pandangnya wanita nih. Michelle, Tisa dan Arbani bertiga. Ini kan ada 2 sudut pandang wanita dan ada 1 sudut pandang pria gitu. Ngebaginya gimana nih? Karena sudut pandang pria dan wanita tuh kan kadang beda. Iya. Ya kan, kayak aku bilang ke Ban, cowok tuh kadang pengambilan keputusannya itu nggak bisa sama tuh dengan pola pengambilan keputusan wanita dengan dalam satu hal tertentu. Nah iya, justru suruhnya di situ katanya deh gitu. Karena kita sebagai penonton yang cowok, misalkan nemenin istri nonton, kan harus terwakilkan juga nih. Nah itu gimana Bu Adra? Bias nggak saat ya Bu Adra perempuan, terus sudut pandang yang diambil 2 sisi perempuan tapi 1 laki-laki, itu gimana? Iya, aku sadar sih, maksudnya aku subjektifnya perempuan banget. Iya. Terus di sini kan juga penulisnya ada Mbak Titin, ada Bung Ipang kan gitu. Irfan Ramli sama Bu Tinut. Mbak Tinut. Iya, Mbak Tinut gitu. Jadi maksudnya diskusi ke Mbak Tinut tuh yang ini banget melo banget. Terus penyeimbangnya nih point of view laki-laki nih dari Bung Ipang gitu. Jadi kayak aku maksudnya dari development skenario juga udah dapetin insight itu gitu kan. Terus ketemu lagi sama Arbani gitu. Kayaknya kalau aku biasanya kalau cowok tuh nggak gini Bu, gini-gini. Oh iya ya, oke gitu. Jadi aku justru nggak selalu tentang apa yang aku mau dan aku pikirkan. Tapi sudut pandangnya harus dari apa yang karakter itu mau dan pikirkan gitu. Jadi jadi sebenarnya tuh sutradara tuh kayak penengah aja sih, ya nggak sih? Maksudnya selebihnya tuh yang punya decision tuh si karakter itu. Yes. Gitu. Karena kadang karakter laki-laki kan suka kalau misalkan sudut pandang dan jalannya dari wanita, karakter laki-laki suka bingung dalam pengambilan keputusan harus gimana kan. Betul. Sedangkan cowok kita tuh harusnya bertindak ke ini gitu. Itu berdiskusi, makanya ada penulisnya juga ada laki-laki ya, dan Arbani juga ada di situ ya. Terus sama Arbani juga maksudnya diskusinya enak. Jadi itu memang kita proses workshop reading tuh lebih banyak sharing daripada membaca skenario. Kita ngobrolin karakter itu, ngulitin karakter itu sampai mereka tumbuhnya tuh dari kecil kayak apa, keluarganya kayak apa, ke sekolah gimana gitu-gitu. Maksudnya beradaptasi sama orang gimana gitu. Jadi berhari-hari kita ngomongin itu. Karena ketika itu udah terbentuk,
dialog tuh udah nempel, udah keluar sendiri Karena kadang-kadang. dia tahu karakternya pasti Iya. begini karena udah dirasakan gitu ya. Bahkan aku emang kasih tahu ke mereka apa karakter ini punya kalian. Please milikin ini gitu. Jadi kalau once di lokasi aku ada over direction gitu ya, maksudnya nggak pada tempatnya, Kasih tahu gitu. Ada kok titik-titik, maksudnya sutradara juga bukan Tuhan ya gitu. Iya, betul. Ada titik-titik yang maksudnya misal samperin aku, Bu kayaknya karakter Amira di Assalamualaikum Baitullah nggak akan melakukan ini deh, ngedorong orang gitu. Seberapapun dia disakitin gitu. Oh iya itu aku yang tadi kayak gitu. Kalau Hadra ya gitu, kalau kesel marah dorong gitu. Thank you Michelle udah ingetin, iya gitu. Kayak gitu, maksudnya jadi kita bener-bener pemain pun aku happy-nya maksudnya ketemu sama mereka yang mereka bener-bener ngejagain karakter itu banget. Dan Bona melakukan itu di setiap film ya, Di dengan setiap diskusi film. dengan jajaran cast gitu Dari dan awal lain-lain ya. sebelum mulai reading gitu aku kasih tahu bahwa ini kita ada sebuah film itu karya kolaborasi. Iya. Jadi bukan punya Hadra sendiri gitu. Ini film kalian juga. Jadi ayo kita sama-sama ngejagain karakter ini karena karakter yang hidup itu insya Allah juga akan hidup di penonton gitu, dibawa pulang. Energinya berasa kok Energinya gitu berasa. ya. Nah pada saat syuting di sana nih, ini menarik, sempat saya tanya juga pada saat kita di presscon sebelumnya pas off air. Di sana ternyata umroh dulu ya pas ke Mekah. Ya. Umroh itu gimana tuh? Jadi teknisnya pengen tahu karena syuting pada saat nyampe emang di set untuk umroh dulu atau dari Bu Hadra ini aneh? Betul, emang dari produser kita, line produser, awalnya kita mikirin jadwal syuting dulu kan, terus tiba-tiba Bu Hadra gitu, apa kita nggak lebih baik umroh dulu? Jadi memang semua orang kan tujuannya ke Baitullah untuk beribadah, gitu. Syutingnya kita anggap bonus. Gitu. Jadi dibalik. Terus aku nih. yang maksudnya kayak dek gitu. Oh iya ya. Iya lagi gitu. Ya Allah, maksudnya jadi niatannya kita balik. Iya. Setiap kali kita meeting sama kru, meeting sama pemain, teman-teman, insya Allah film Assalamualaikum Baitullah VMS akan maksudnya ngajak kalian semua umroh. Ibadah gitu Iya, ya. ibadah gitu. Doain ya semoga perjalanan kita ngurusin ini semua lancar gitu sampai pulang ke sini. Jadi udah kita datang, kita nggak megang skenario apapun sama sekali, benar-benar umroh. Selesai umroh baru syuting. Baru mikirin syutingnya. Iya. Karena ini Dan kalau udah di sana juga kayak Asrada dan lain udah apapun yang terjadi kita ikhlas aja. dikasih tenangnya dijagainnya pakai umroh dulu ya. Itu kan Masya Allah banget gitu kayak. Alhamdulillah. Makanya dibalik kalau konsepnya mikirinnya syutingnya gimana, teknis gimana kan pasti pusing di sana aku tuh. Sampai sempat WhatsApp kan ke Pak Tony kan, Pak gitu. Terima kasih sudah mau memfilmkan film ini gitu. Saya sebagai umat muslim gitu kan merasa bahagia sekali ini difilmkan gitu. Semoga Tuhan ganti berkali-kali lipat ke Bapak gitu. Karena maksudnya buat aku ini bukan cuma sekedar syuting film, ini ibadah gitu. Dan ibadah, berkarya, semoga bisa tadi berdampak memberikan ya dari value atau dakwah yang pengen disampaikan kan jadi berlipat-lipat ya. Amin. Sebenarnya bisa di situ ya Bona ya. Saya jadi banyak pikir untuk diri saya. Tapi memang akhirnya ketika niatan kita itu kayak banyak, katakan memang kalau pas di sana kita suka dapat hal-hal yang magic kan, gitu, keajaiban gitu. Dan kita ngerasain itu. Yang salah satunya boleh diceritakan? Salah satunya ketika mau masuk ke Masjidil Haram gitu. Emang kita doa dulu kan. Yang waktu itu aku udah sempat omongin kan, ya Allah sesungguhnya ini ibadah, tolong lancarkanlah gitu supaya semua orang yang menonton film Assalamualaikum Baitullah menjadi rindu terhadap rumahmu, terhadap Baitullah gitu. Baru kita masuk itu kayak si karakter Amira kayak orang nggak ada yang ngalangin dia, nggak ada yang nyenggol, padahal kan itu rapet ya di sana selalu penuh banyak orang. Kayak ya udah kanan kosong, kiri kosong, depan dikasih space gitu. Aku mikirnya kayak malaikat sih yang ngejagain kita. Gitu udah mikirin gitu sampai muterin Ka'bah, sampai sa'i, sampai keluar.
Jadi aku udah kayak nonton filmnya, udah kayak bukan syuting. Dan maksudnya misal Judith juga yang sebegitu terjaga, gak ada keputus sama sekali emosinya dengan direction aku yang pelan-pelan ya di dalam ya. Ya sujud gitu kan. Oke, kita ambil next shot kayak gitu-gitu. Itu dia keep aja, itu kan lama banget dari masuk sampai keluar, begitu selesai dia baru yang gitu. Langsung nangis gitu saking harus nge-keep perasaan itu iya segitu lamanya gitu. Itu kan satu putarannya berapa kilo kan. Gitu. Dan itu kayak dilancar karena gini, bayangannya di bulan apa? Bulan kemarin even di pinggiran Ka'bahnya yang biasanya kita juga banyak orang. Itu kayak dikasih di pintu-pintu masuk gitu, sebelum ke area tawaf. Cuma nanti pas nonton filmnya deh, kayak maksudnya kita kan nggak mungkin misi minta jaga, tolong jangan, nggak mungkin gitu. Beda bahasa juga, nggak tahu juga. Tapi ya udah kayak space itu kayak kita dikasih aja sama Tuhan. Nggak mungkin minta tolong gitu. askar untuk dijagain kayak imam mau lewat gitu kan, ada dijaga. Belum lagi aku ngerasa kayak cahaya mataharinya stabil. Aduh, gitu. Jadi kegambar enak gitu kan. Itu bulan apa syuting di itu Mekah? Persis abis Lebaran. Habis Lebaran. Tadinya kita mau syutingnya pas bulan puasa. Gitu. Terus adalah beberapa hal sampai akhirnya ketunda. Sampai habis Lebaran. Kita, wah kenapa ya? Gitu ya. Apa gara-gara ibadah kita ya gitu. Jadi gimana nih ya? Iya, kru-kru lain apa gara-gara gue ya gitu. Jadi ngerasa feeling bersalah gitu. Apa gue nggak usah ikut kali ya gini. Semua pun deg-degan. Krunya pun deg-degan karena deg-degannya ke sana bukan buat syutingnya, tapi ibadahnya takut ngerasa nggak pantas nih gue berada di sana, gitu. ya karena itu feelingnya mix sih. So aku sampai bilang, kalian tahu nggak, semua yang udah nyampe di sana, kalian tuh tamunya Allah. Iya betul. Gitu. Ya. Kalian tuh pas di sini udah diundang. Iya. Gitu. Jadi terus aja bilang panggil aku, undang aku ya Allah. Gitu. Insya Allah nyampe ke sana. Gitu. Masya Allah. Karena wave ya itu mungkin dikasih waktu terbaiknya ya justru habis Lebaran ya. Betul, karena ternyata kita denger kan pas puasa kemarin crowdednya kayak ada apa sampai kan? 500.000 orang dalam satu waktu gitu kan. Wah kebayang sih kalau saat itu udah pasti gak bisa sih. Iya, jadi itu malah justru kemudahannya dikasih nggak jadi terhambat di puasa, emang dikasih biar bisa tadi nah, dapat. Habis Lebaran kan benar-benar memang fase yang lagi lowong betul. Kan di Ka'bah kan di Mekah. Karena biasanya peaknya tuh di puasa dan di akhir tahun kan. Itu kan Allah menunda sesuatu bukan berarti tidak mengabulkan. Gitu. Tapi Allah mempersiapkan yang lebih baik, yang tepat yang lebih betul. Baik gitu. Betul. Dari situ aja kita udah belajar gitu loh. Ini baru proses syutingnya gitu. Maksudnya aku pun dalam kehidupan pribadi mikir misalnya ada yang aku inginkan terus Allah nggak kasih gitu kan. Kenapa sih gitu? Aku ngerasa kayak ibadah aku udah baik gitu. Aku nggak jadi anak yang durhaka sama orang tua gitu, sama suami, sama adik kakak. Tapi kenapa nggak dikabulin? Kenapa Tuhan gitu? Sampai akhirnya sampai udah di titik pasrah yang ya udahlah nggak apa-apa deh kalau Tuhan nggak kasih. Tapi kan sebenarnya kita nggak boleh gitu. Itu namanya kita mematahkan doa kita sendiri. Iya betul. Kita yang harus kita jaga yakin aja gitu dalam hati bahwa Tuhan pasti kasih, tapi pasti di waktu yang terbaik. Gitu. Karena Allah tuh ngasih bukan masalah waktunya cepat, tapi waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Quotes-nya keren. Bukan masalah cepat tapi tepat. Tepat. Tapi dari cerita ini aja kita udah bisa banyak belajar ya, dan ini juga belajar buatku pribadi sih, saat semua mengerjakan sesuatu yang diawali adalah value-nya dan dakwanya, apa yang mau disampaikan ya itu. Betul. Karena sempat dapat nasihat gitu dari salah satu guru kayak nggak usah jauh-jauh kemana, tapi dari apa yang kita bisa melakukan apa yang bisa berdampak untuk orang-orang sekitar dan ya agama kita gitu. Itu menohok sekali karena kita kan merasa tidak berdaya dan pengennya hal yang lebih padahal dari hal yang kita bisa dulu aja gitu ya Bu Andre. Salah satunya kayak gini ya, di industri film bikin film. Tapi dikedepankan tetap message-nya dan juga value-nya gitu ya. Iya, dan maksudnya tidak juga mesti selalu yang ada ayat-ayat Al-Qur'annya atau apa enggak, tapi pesan moral yang baik gitu. Yang maksudnya film ini bisa jadi inspirasi buat orang banyak gitu, atau menyembuhkan, menguatkan gitu. Assalamualaikum Baitullah 17 Juli 2025. Ini
lumayan cepet juga ya, tapi ya syuting di awal tahun. Ya kan, syuting di awal tahun, di Juli tayang gitu. Ya itu juga Itu kan salah juga satu, berkah juga. Alhamdulillah berkah banget. Karena banyak judul-judul yang susah dapat jadwal lah, apalah dan lain-lain itu ada. Kesan barengan sama teman-teman Kes gimana? Kan banyak yang udah berkali-kali kesana juga. Arbani kan udah pernah umroh sebelumnya gitu. Michelle, Tisa tuh seperti apa saat di sana, cerita nggak ke Buara? Personal journey-nya mereka. Aku ke mereka tuh apa ya, maksudnya udah kayak dari sebelum berangkat tuh kita tuh udah curhat bareng tentang bukan karakternya ya, maksudnya tentang diri kita masing-masing dan seberapa pentingnya film ini kita ada di dalam film ini gitu loh. Gitu. Jadi maksudnya pas kesana juga masing-masing menemukan jawaban terhadap dirinya masing-masing gitu. Pertanyaan bukan di karakternya tapi di kehidupan in real life ya, di Arbani, di Michelle gitu. Jadinya malah dapat ini ya. Jadi project dapat bahkan iya sampai ada yang bilang iya ya, ternyata ujian yang kita jalanin selama ini belum apa-apa dibanding ujiannya si karakter ini. Jadi kenapa harus kita jadi yang orang yang paling menderita gitu loh, kayak kita yang paling penuh luka. Ternyata si karakter ini lebih bertubi-tubi gitu lukanya, tapi dia berhasil survive gitu, ada di lingkungan yang tepat gitu, dan Allah ganti jauh lebih baik lagi. Di nanya ke Bu Ana, kemarin pada saat di closingan preskon, Bu Asma Nadia melihat ke arah penonton gitu, dan ini ada langsung ya orangnya ya, Amira tuh karakter nyata ya berarti. Ya ini juga aku merinding banget kan. Jadi memang Mbak Asma kan memang rajin ya komunikasi sama fansnya, pembacanya dia gitu. Jadi selalu dia ada email-email yang masuk, ada yang bilang kan, halo nama saya adalah gitu. Saya rasanya ingin mengakhiri hidup saya gitu, tapi saya pengen cerita ke Mbak Asma aja gitu. Saya nggak tahu lagi harus gimana gitu. Tapi saya yakin, maksudnya saya percaya, saya menceritakan ini ke Mbak Asma, semoga maksudnya bisa diceritakan lagi ke yang lain gitu. Jadi memang ada satu perempuan yang udah di titik terendah, udah nggak tahu lagi mau ngapain gitu kan. Dia ngerasa kayak semua yang dia lakuin sia-sia, padahal dia udah berusaha melakukan yang terbaik buat banyak orang di sekitarnya, tapi ujian datang bertubi-tubi dan maksudnya dia hampir mau bunuh diri. Nah itu yang jadi dicerita Assalamualaikum Baitullah ini. Betul. Karena itu dia, aku pas bahas mana dia ngeliat ke arah penonton kayak, wah ini ada orang aslinya yang mengalami ini, berat banget ya hidupnya gitu kan. Kita jadi kayak sampai kayak, malu gak sih kita baru punya masalah segini udah banyak ngeluh gitu. Iya berat banget. Terus maksudnya kita berharap gitu ya, maksudnya perempuan itu yang nonton film ini gitu, bahwa dengan kamu bertahan hingga hari ini gitu, maksudnya kamu hebat banget gitu. Itulah menariknya sebuah pembahasan yang based on, bukan based on karena kita tuh beneran peduli sama apa yang kita pengen ceritakan dan bawa sih. Kalau aku ngelihatnya gitu, Bara. Kayak Bara di Assalamualaikum Baitullah ini tahu betul value dari cerita dan karakter ini yang mau disampaikan gitu. Benar. Jadi kayak ya let it flow dan keberkahannya datang terus. Ntar kita ketemu di bioskop ya 17 Juli. Tapi memang maksudnya ini salah satu film yang maksudnya yang aku buat gitu ya, yang berkali-kali aku nonton, berkali-kali aku nangis. Nangis juga. Kayak sebenarnya aku yang pas lagi di post pro, enggak hari ini gue nggak mau nangis, terus nangis. Apa gue secengeng itu ya, kalau kata Ridla, kamu Hello Kitty banget gitu. Tapi emang seberasa itu soalnya perjuangannya yang dapatnya. Karena kita lihat juga ada Arbani di sini sahabatnya tuh Sadana Agung. Sadana Agung juga di tiap filmnya selalu ngasih kejutan yang mantep banget. Jadi nggak hanya buat perempuan-perempuan, tapi juga sudut pandang cowok dikasih di Bara yang di episode sebelumnya lo bisa lihat di episode kita bareng sama Arbani.
Nanti bisa lihat di sana ya. Terus juga memang maksudnya selain karakter Amira, di karakternya Amel yang diperanin sama Tisa juga Biani. ngomongin soal jodoh Yes. kan gitu. Dan- Pilihan gitu yang kita ngerasa kayak kita udah milih yang terbaik, ternyata bagi Allah belum. Ya, yang terbaik Gitu. pilihannya dari Allah. Iya. Siapa tahu ada yang lagi sedang masalah perjodohan-jodohan bisa ditonton juga. Jadi ini cocok buat keluarga, cocok buat kalau mau ngobrol sama sahabat juga cocok. Sama cocok, Ya. sama pacar. Ya, pacar, Sama suami istri, tuh. ya itu apalagi tuh. Banget. Karena suami istri udah berhenti belajar ya, terus-terusan. Dan semoga dengan lo menonton ini juga menambah kerinduan lo ke Baitullah dan diberikan jalan untuk bisa ke sana. Amin. Amin itu, Amin. amin banget deh. Tapi memang nanti ketika tayang ada undian di beberapa tiket gitu yang Umroh. iya Oh iya. kalau MC bisa ikut dapat gak deh? ya nggak tahu ya itu kan random gitu tergantung rezekinya pokoknya di nomor tiket itu Iya. disimpan gitu karena nanti akan diumumin dan insya Allah Hadiahnya umroh. hadiahnya umroh. Wow, Gitu. Masya Allah. Simpen kalau lo menonton nanti ya, dinonton dimanapun. Berarti kalau bisa nontonnya jangan sekali, berkali-kali supaya kesempatannya lebih besar. Iya. Wow, ini berkah banget sih. Oh, keberangkatin umroh karena dari umroh satu ke umroh lainnya kan menghapus dosa tuh. Jadi pengen bolak-balik terus tuh gara-gara itu tuh. Amin. Duh, Emang semoga. kalau udah sekali ke sana pasti Iya, pengen betul, lagi. betul. Karena ada perasaan yang tidak bisa dideskripsikan Nggak ya. bisa, bener. Gitu. Apalagi Itu juga salah satu challenge aku ketika bikin Assalamualaikum Baitullah ya. Maksudnya gimana ketika orang nonton film, bagi orang yang udah nonton sana, ini adalah perasaan aku ketika di sana. Nah itu tuh. Gitu. Dan nanti share saat lo udah nonton gimana, boleh di kolom komentar, tag juga Bu Adra. Apa rasa yang terjadi dan timbul selalu menyaksikan film Assalamualaikum Baitullah ya. Dan semoga kita bisa yang belum bisa segera ke sana, yang udah pun bisa bolak-balik ke sana lagi. Oh, diaminin nama Ajis nih langsung mantap Jis. Amin Ajis ya. Semoga Wah, semua yang di sini juga segera berangkat. Cobain lo bulan Desember makan korma muda di Madinah, the best Oh, itu. Masya Allah. Terima kasih ya Bu Adra. Tapi Thank you. saya minta satu nih, episode depan Bu Adra lagi dong. Episode Untuk film yang satu lagi. Oke. Boleh nggak? Ih, boleh dong. Jadi mumpung di sini. Iya. Dan filmnya juga bersamaan. Jadi abis ini kita ngobrol film yang satu lagi. Oke. Terima kasih kita Thank pamit dulu. you, Bersinema. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dias Danar dan di Bersinema kali ini episode dari minggu lalu sama tamunya tidak gue bolehkan pulang. Masih ada Bu Hadra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kali ini dengan bisa dibilang lanjutan dari film Si Jin. Yang pertama itu sekarang Kitab Si Jin dan Iliyin.